Berita terkini masih terkait kelautan, tetapi hari ini kita kedatangan narasumber seorang game developer yang memiliki skill pas-pasan, sosokan ikut lomba nasional, tidak memiliki game sense, humor sampah. Ini dia, tim Ugal-Ugalan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai keadaan laut di Indonesia, di mana Indonesia rugi sampai 250 triliun setiap tahunnya hanya karena sampah yang mengambang di laut. Dan berita yang membanggakan, Indonesia menjadi peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik di laut. Salah satu kenapa Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat atas dampak dari tindakannya. Selain merugikan secara ekonomi, limbah plastik di laut telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Selain polusi laut, menurut Kementerian Kelautan, 90% perahu nelayan Indonesia melaut di daerah yang sudah mengalami overfishing, yang mengakibatkan stok di perikanan di Kepulauan Nusantara terus menurun, tidak seimbang, dan tidak berkelanjutan. Itulah yang melatar belakangi tim Ugal-Ugalan membuat sebuah game yang bernama Azure Odyssey. Karena itu, tolong jangan kemana-mana karena selanjutnya akan kami tampilkan fitur-fitur gameplay dari game tersebut. Ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan view proyeknya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk game ini hanya dapat digunakan di Windows 10 ke atas. Lalu genre yang utama adalah simulation. Kalian akan menjadi nelayan pemula yang baru saja pindah ke pulau tersebut. Lalu ada manajemen karena kalian akan dituntut untuk bisa mengelola sumber daya alam semaksimal mungkin. Lalu ada eksplorasi dan edukasi mengenai ekosistem laut melalui dialog. Lalu untuk competitive modes-nya yaitu single player, dan terakhir yaitu fun experience-nya ketika kalian memainkan game ini. Kalian akan mendapatkan rasa sensation. Yang pertama itu sensation. Fun ini dihasilkan dari kesenangan indrawi dalam konteks video game, khususnya penglihatan dan pendengaran. Lalu fantasi, kalian akan merasakan rasanya menjadi nelayan. Lalu ada challenge, di mana ada beberapa mini games yang harus kalian lewati. Selanjutnya adalah penjelasan tentang fiturnya. Yang pertama itu memancing. Ketika player menangkap ikan, ada mini games yang menggunakan hand-eye coordination. Dengan cara spasi, kail tersebut akan ke atas dan melepaskannya akan turun ke bawah, dan harus menekan E ketika berada di kotak hijau. Setelah menangkap ikan, player harus memutuskan apakah akan mengambil atau melepaskan ikan, dan jika jumlah ikan turun di bawah batas overfishing, akan ada konsekuensinya. Selanjutnya yaitu fitur mengambil sampah. Terdapat mini games ketika mengambil sampah yang juga menggunakan metode hand-eye coordination, di mana player harus memberhentikan kotak yang bergerak pas di dalam kotak hijau tersebut, dan ketika player berhasil, maka player akan mendapatkan lencana. Selanjutnya yaitu fase bulan. Menariknya lagi, di game ini juga menggunakan sistem hari dan sistem event periodik, yaitu fase bulan yang akan memberikan bonus pada player di beberapa fase bulan tertentu. Selanjutnya yaitu penjualan ikan. Di fitur ini, player dapat menjual ikan tersebut untuk menghasilkan uang. Semakin besar grade ikannya, maka semakin mahal pula ikan. Selanjutnya yaitu fitur bengkel. Lalu ada bengkel di mana player dapat mengupgrade kapal yang digunakan menggunakan uang yang dia hasilkan dari penjualan ikan. Lalu selanjutnya ada peneliti ikan. Fitur ini dapat mengunlock ikan dengan menggunakan lencana yang kita dapatkan dari pengambilan sampah. Dan kami juga menerapkan dialog yang informatif untuk menyampaikan kepada player dampak-dampak dari sampah di laut dan overfishing. Dan yang terakhir yaitu resource management. Yang pertama yaitu nature resource atau resource alam. Fitur ini mengelola resource berupa ikan. Mekanismenya, jika ada populasi itu di bawah garis overfishing, maka pertumbuhannya akan lebih lambat.
dan jika ikan benar-benar habis, maka akan game over. Selanjutnya yaitu Madman Resource atau resource buatan. Itu terdiri dari bensin atau energi kapal yang mempengaruhi beberapa lama kapal bisa berjalan. Selanjutnya yaitu Durability yang mempengaruhi ketahanan kapal. Selanjutnya yaitu Lencana, dapat digunakan untuk mengunlock atau membuka ikan. Lalu selanjutnya yaitu Uang Virtual, digunakan untuk mengupgrade kapal. Dan yang terakhir adalah tingkat kebersihan. Jika di atas 75%, maka player dapat bonus grade ikan dan mendapatkan lencana. Mungkin segitu saja berita kali ini. Untuk developer, apakah ada kesan bahagia yang mau disampaikan kepada penonton setelah membuat proyek ini? What's wrong? What's wrong with you? La 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 la. La 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 la.